para pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera, seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera, beserta seluruh keluarga besar PKS dimanapun saudara berada. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita aturkan kehadirat junjungan kita Imam Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangan ini. Ini kehormatan yang besar bagi saya. Saya minta maaf tidak bisa hadir kemarin, tapi saudara-saudara sangat baik hati mempersilahkan saya hadir hari ini. Saudara-saudara, kita hadir, kita hidup dalam keadaan sekarang yang kita sama-sama merasakan. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian bahkan dengan ancaman. Perang di mana-mana terjadi. Perang dahsyat yang di luar bayangan kemanusiaan kita. Bahkan di Eropa mereka sangat khawatir meletusnya perang dunia ketiga dengan perang nuklir. Saudara-saudara sekalian, bencana kemanusiaan, katastrof di mana puluhan ribu ibu-ibu, anak kecil, orang tua yang tidak berdosa menjadi korban yang luar biasa. Ini terjadi. Saudara-saudara sekalian, ini terjadi di tengah bangsa kita sedang membereskan rumah tangga kita, sedang membereskan diri kita sendiri, sedang membereskan kehidupan kita. Saudara-saudara, kita merasakan semua kekurangan-kekurangan bangsa kita. Dalam pidato saya pertama di hadapan MPR RI waktu saya disumpah, dilantik, saya sudah mengatakan kita harus berani menghadapi, menatap, melihat kekurangan kita sendiri. Kita harus berani melihat kekurangan bangsa kita sendiri. Kadang-kadang melihat kekurangan, melihat ketidakbenaran itu sangat sulit. Kadang-kadang kita tidak mau melihat kekurangan. Saudara-saudara sekalian, kita merasakan semua. Seluruh bangsa kita merasakan kekurangan-kekurangan tersebut. Kita merasakan, selalu kita mengerti dan memahami bahwa negara kita penuh dengan kekayaan. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa sebagian cukup besar dari rakyat kita belum menikmati kekayaan tersebut. Sebagian rakyat kita masih hidup dalam kesusahan, masih hidup dalam kesulitan, masih hidup dalam kemiskinan. Kita menyadari hal itu. Masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah yang diutarakan oleh banyak pakar di mana-mana, kita pahami. Saudara-saudara pahami. Karena itulah saudara berpolitik.
Saya ingatkan, apa arti politik? Arti politik dalam ilmu, ya, arti politik, kalau kita buka buku-buku, arti politik adalah keinginan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik. Keinginan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti yang murni dari politik. Tapi ternyata karena manusia penuh dengan nafsu, penuh dengan naluri-naluri yang ingin dominasi, ingin berkuasa untuk kepentingan sendiri, terjadi pengertian yang negatif. Artinya adalah bahwa politik adalah keinginan merebut kekuasaan dan bahkan dengan segala cara. Benar, politik adalah berurusan dengan kekuasaan. Tapi kekuasaan itu harus diminta dari rakyat. Rakyat harus memberi kekuasaan secara sukarela, secara legowo, secara ikhlas. Baru si penerima kekuasaan harus menerima kekuasaan dan menggunakan kekuasaan dengan searif-arifnya, dengan sejujur-jujurnya, dan dengan seutuhnya bekerja untuk yang memberi kekuasaan tersebut. Baru suatu negara itu berhasil. Negara ada berapa macam di dunia ini? Negara yang berhasil dan negara yang tidak berhasil. Tentunya kita ingin jadi negara yang berhasil. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Presiden PKS, negara yang berhasil adalah negara di mana semua rakyat bisa hidup dalam kecukupan. Kemakmuran dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita. Jadi saudara-saudara, PKS sebagai partai politik dengan Demokrat, dengan Gerindra, dengan partai-partai lain, kita membentuk partai politik karena itu adalah pilihan kita sebagai bangsa. Kita memilih hidup secara demokrasi. Demokrasi yang kita pilih adalah demokrasi melalui keterwakilan. Pelaku demokrasi adalah partai-partai politik. Dan kita lakukan melalui kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat diberikan melalui pemilihan umum dan pemilihan daerah. Ini konsensus, ini kesepakatan, ini keputusan politik. Jadi kalau kita ingin berhasil sebagai bangsa, kita harus sepakat dengan hal ini. Dan kita harus konsekuen dengan hal ini. Dan kita harus patuh dengan keputusan rakyat. Saudara-saudara sekalian, dalam kurun waktu 80 tahun kita telah mengalami pasang surut, kita pernah mengalami perang ideologi, kita pernah mengalami perang saudara, kita pernah mengalami gangguan-gangguan dari mana-mana. Tapi alhamdulillah kita sekarang utuh, kita sekarang kuat, kita sekarang masih berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita mengerti banyak kekurangan. Antara lain, kita tidak bisa pungkiri korupsi masih sangat berlaku di bangsa kita ini. Memang kita mengerti hampir semua negara ada korupsi.
Tapi korupsi di kita harus kita akui. Menurut saya dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Rakyat sudah mengerti, rakyat tahu, dan pemerintah yang saya pimpin, saya sendiri sebagai mandataris, penerima mandat dari rakyat, penerima kekuasaan dari rakyat, saya bertekad untuk memenuhi janji dan sumpah saya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita luar biasa. Tapi kita harus akui kelemahan dari elit kita. Kelemahan dari mereka-mereka yang kita anggap pinter dan cemerlang, ternyata kalah pinter dengan koruptor dan penipu-penipu dan manipulator-manipulator. Saudara-saudara sekalian, saya ambil kesimpulan dan akan saya panggil Jaksa Agung, semua penegak hukum. Ini PKS banyak juga tepuk tangannya ini. Sayang pemilu masih lama itu. Enggak. Kembali nih, serius, ini serius. Kalau banyak emak-emak aku grogi juga di sini. Enggak, ini serius ya, kembali. Saya akan panggil, ternyata iya, koruptor-koruptor itu memang luar biasa lihainya dan merugikan bangsa cukup parah. Dan korupsi yang paling besar, penyimpangan yang paling besar itu yang setengah korupsi. Atau korupsi yang tersamar. Ya, seolah legal tapi nyolong. Ini pinternya orang pinter. Repotnya orang pinter itu sering pinter nyolong. Aku heran juga deh gimana caranya itu. Jadi saudara-saudara, yang paling parah adalah kerugian sistemik. Ya, koruptor itu brengsek. Dia nyolong. Berat. Ada yang nyolong 2T, ada yang nyolong 3T. Ya kan saya lihat banyak geleng-geleng kepala. Nah inilah untuk orang PKS 2T banyak sekali. Benar ya? Begitu aku omong 2T, ada yang geleng-geleng kepala 2T. Kalau saya cerita berapa ratus T uang negara yang hilang hampir tiap tahun, mungkin kalian nggak geleng-geleng kepala lagi kalian. Harus panggil dokter. Serius. Ini saya karena banyak wartawan, saya harus hati-hati bicara.
Jadi saudara-saudara, tapi saya yakin di dalam hatinya wartawan-wartawan, sebetulnya apa yang saya ngomong, mereka merasakan. Karena wartawan pun penghasilannya sedikit. Benar. Yang mungkin duitnya banyak, ya bos-bos kalian. Tapi wartawan ya gajinya, ya kan? Jadi saudara-saudara, ini adalah yang saya lihat, ya, yang kita harus beresin nanti semua ini adalah suatu, menurut saya, perampokan sistemik. Sistem yang dibuat dan kelengahan elit kita selama ini sehingga kekayaan kita terkeruk. Sebagai contoh, di Bangka Belitung yang untuk cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia. Itu terdapat 1.000 tambang ilegal. 1.000 tambang ilegal. Mulai tanggal 1 September kemarin, saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung. Menutup yang selama ini hampir 80% hasil timah tiap tahun diselundupkan tiap tahun. 80% timah kita tutup dan nyelundupnya macam-macam. Ada yang pakai kapal, ada yang pakai ferry, ada yang pakai. Sekarang tutup. Tidak bisa keluar. Sampan pun tidak bisa keluar. Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember, kita bisa selamatkan 22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa selamatkan 45 triliun. Dari 2 pulau ini saja. Tetapi yang lebih merisaukan tapi juga memberi harapan, ternyata limbahnya memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena limbahnya ternyata berisi mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Jadi saudara-saudara, mungkin pejabat-pejabat kita tidak mengerti, dia kira limbah. Padahal tanah jarang. Makanya ini sekarang saya perintahkan Bea Cukai itu harus merekrut beberapa ahli-ahli kimia supaya ngecek. Dia lihat pasir, padahal ini pasirnya nilainya luar biasa. Saudara-saudara, di banyak bidang sama. Nikel, batu bara, boksit, hampir semua. Terdapat tambang-tambang ilegal yang sangat besar dan sangat banyak. Ini saya perintahkan untuk segera
ditertibkan, dibersihkan. Tambang ilegal ditutup atau diambil alih untuk negara. Saudara-saudara sekalian, dan ini menjanjikan bahwa bila kita tegakkan ini, insya Allah penerimaan negara jauh lebih besar, kebocoran-kebocoran kita tutup, sehingga negara akan punya kemakmuran. Saudara-saudara sekalian, masalah ini ternyata menyinggung kekuatan-kekuatan besar yang selama ini menikmati penyimpangan sistemik ini. Menikmati penyimpangan sistemik ini. Dan mungkin mereka terusik, mungkin mereka sedang menyusun perlawanan. Dan kita terus investigasi kerusuhan-kerusuhan beberapa saat yang lalu. Yang kita melihat indikasi ada keterlibatan kekuatan-kekuatan tertentu untuk bikin gaduh, untuk menghentikan pembangunan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Karena mereka tidak ingin Indonesia makmur. Mereka tidak ingin rakyat Indonesia hidup sejahtera. Mereka ingin meneruskan paradoks yang kita alami sekarang. Kekayaan begitu besar hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ini yang akan saya lawan, ini akan saya lawan. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian, semua partai politik termasuk PKS bersama saya, mari kita lawan ini. Saudara-saudara, saya benar-benar tidak membenci siapapun. Tapi saya katakan bahwa perintah Undang-Undang Dasar, perintah pendiri-pendiri bangsa kita adalah bahwa bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar kita. Dan hanya itu, saudara-saudara, hanya itu yang bisa menyelamatkan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Saudara-saudara sekalian, saya menjelang 1 tahun menerima mandat, saya sekarang berdiri dengan penuh kepercayaan diri dan keyakinan. Karena dalam 11 bulan kita telah membuktikan dengan itikad yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan hati yang ikhlas, dengan cinta tanah air dan cinta rakyat, kita bisa berbuat banyak. Kita telah menyelamatkan minimal 300 triliun rupiah. 300 triliun rupiah